Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Pnowati, SST MKes, dosen program studi D3 jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Dharma pengajaran di video ini saya menyampaikan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu keperawatan keluarga, yang merupakan mata kuliah inti dengan besaran SKS 2 SKS dibagi menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari konsep keperawatan keluarga, meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi pada klien individu maupun keluarga dalam rentang sehat dan sakit. Pembelajaran dirancang melalui ceramah, diskusi, role play, dan penugasan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan adalah diharapkan mahasiswa menguasai dan dapat membuat serta melaksanakan asuhan keperawatan keluarga, meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi pada klien, baik individu dan keluarga dengan rentang sehat maupun sakit. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliahnya yang pertama adalah menerapkan konsep keluarga CPMK, yang kedua adalah menerapkan fungsi tugas dan perkembangan serta coping keluarga. CPMK ketiga adalah menerapkan perawatan kesehatan keluarga. CPMK 4 menganalisis tren dan isu dalam keperawatan keluarga. CPMK 5 menerapkan pengkajian keperawatan keluarga. CPMK 6 menerapkan diagnosa keperawatan keluarga. CPMK 7 menganalisis perencanaan dan prioritas diagnosa keperawatan keluarga. CPMK 8 menganalisis evaluasi keperawatan keluarga. CPMK 9 menganalisis pendidikan kesehatan pada keluarga. CPMK 10 mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kesehatan pada keluarga. CPMK 11 mengevaluasi pemberdayaan keluarga. CPMK 12 mengevaluasi perawatan pasien di rumah atau hotel. CPMK 13 menganalisis konsep program Indonesia Sehat, pendekatan keluarga atau disingkat PISPK. Dan CPMK ke-14 yaitu menganalisis program Indonesia Sehat, pendekatan keluarga atau PISPK. Nah, di dalam mata kuliah ini akan disampaikan selama 14 kali pertemuan, ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Sub CPMK yang diberikan pada minggu pertama yaitu menerapkan konsep keluarga, meliputi pengertian keluarga, ciri-ciri keluarga, tipe-tipe keluarga, struktur keluarga, fungsi keluarga, tugas peran keluarga, serta coping keluarga dengan metode small group diskusi. Kemudian pada minggu kedua yaitu menganalisis konsep keluarga juga dengan metode small group diskusi. Sub CPMK 3 dalam minggu ketiga yaitu menerapkan perawatan kesehatan keluarga. Artinya adalah alasan keluarga sebagai unit yang plus itu bagaimana? Tugas, peran, dan fungsi perawat keluarga itu bagaimana? Metodenya adalah small group diskusi. Kemudian pada minggu keempat yaitu menganalisis tren dan isu keperawatan keluarga dengan metode small group diskusi. Kemudian dalam minggu kelima menerapkan proses keperawatan keluarga, meliputi pengkajian keluarga, langkah-langkah pengkajian keluarga, analisa data, merumuskan masalah keperawatan keluarga dengan metode role play. Kemudian sub CPMK ke-6 dalam minggu ke-6
menganalisis proses keperawatan keluarga, meliputi diagnosa keperawatan keluarga, scoring masalah keperawatan keluarga, menetapkan masalah utama, menegakkan diagnosa keperawatan keluarga, perencanaan, tujuan, dan menetapkan tindakan yang sesuai dengan metode role play. Sub-CPMK ke-7 yaitu mengevaluasi proses keperawatan keluarga, meliputi menyusun evaluasi keperawatan keluarga, menyusun kriteria evaluasi, dan menyusun catatan perkembangan dengan metode role play. Kemudian dilanjutkan minggu ke-8 yaitu UTS, dilanjutkan pada minggu ke-9 sub-CPMK 8 yaitu menerapkan pemberdayaan keluarga, meliputi pengertian pemberdayaan keluarga, model pemberdayaan, dan strategi pemberdayaan keluarga dengan metode small group diskusi. Kemudian pada minggu ke-9 sub-CPMK 9 menerapkan pendidikan kesehatan pada keluarga, metode small group diskusi. Pada minggu ke-10 sub-CPMK 10 menganalisis pelaksanaan pendidikan kesehatan keluarga dengan metode small group diskusi. Kemudian sub-CPMK 11 minggu ke-11 mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kesehatan keluarga dengan metode small group diskusi juga. Kemudian dalam minggu ke-12 sub-CPMK 12 menerapkan home care, meliputi pengertian home care, tujuan home care, ruang lingkupnya, bentuk pelayanan di rumah, tanggung jawab perawat dalam perawatan di rumah, lingkup perawatan mandiri di rumah, dan standar perawatan di rumah dengan metode role play. Kemudian dalam minggu ke-13 sub-CPMK ke-13 menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan home care ini dengan metode small group diskusi. Kemudian pada sub-CPMK ke-14 dan ke-15 adalah menerapkan program Indonesia Sehat pendekatan keluarga, meliputi dasar pelaksanaannya dan 12 indikator dalam PK. Kemudian dalam minggu ke-16, minggu terakhir akan dilakukan ujian akhir semester. Adapun evaluasi yang akan dilakukan dalam bentuk UTS adalah 30%, dalam bentuk UAS adalah 30%, dan bentuk penugasan adalah 40%. Berikut saya menyajikan cuplikan proses pembelajaran dengan pokok bahasan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah tugas perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik. Pada siang ini Ibu melanjutkan kuliah yang pada waktu minggu kemarin. Nah, sekarang topiknya adalah asuhan keperawatan keluarga dengan masalah tugas perkembangan. Apa sih pengertian dari perkembangan keluarga? Konsep perkembangan keluarga yaitu merupakan pendekatan perkembangan keluarga didasarkan pada observasi bahwa keluarga adalah merupakan kelompok berusia panjang artinya ya panjang, tidak pendek hanya 20 tahun atau 10 tahun, tetapi panjang mungkin sampai usia 70 bahkan lebih sampai 90 tahun, ya kan? Berusia panjang dengan suatu sejarah alamiah, berkembangnya alamiah, tidak dibuat alamiah. Seperti kalian dulu SMP, dari SMA, kemudian masuk D3 keperawatan itu kan tidak dibuat, itu berkembangnya secara alamiah, siklus kehidupan yang perlu dikaji jika dinamika kelompok diinterpretasikan secara penuh dan akurat, begitu. Sekarang kita masuk pada tahapan perkembangan keluarga menurut Duval dan Miller. Tahapan perkembangan keluarga ada tahap ke-1, ada tahap kedua, ada tahap ketiga, sampai dengan tahap ke-8. Nah ini mahasiswa harus memahami ini, mahasiswa harus memahami dari ke-8 tahap ini.
bisa membedakan antara tahap yang satu dengan tahap yang lain. Jangan dicampur aduk. Tahap satu itu adalah keluarga pemula, yaitu merujuk pasangan menikah atau tahap pernikahan. Nah, ini tahap satu, tahap pemula, pengantin baru, lulus D3 keperawatan, diwisuda, langsung pada tahap ke-1, begitu, begitu ya. Ini adalah pengantin baru tahap ke-1. Ini Bu Lucia menjelaskan tahapnya saja dulu. Ya. Kemudian tahap kedua yaitu keluarga sedang mengasuh anak. Lah nek wis mari mantan anyar tentunya kan punya anak. Tahap kedua itu keluarga mengasuh anak ya. Bu Lucia itu rada nggak enak badan ya, mohon maaf ya. Jadi anak tertua adalah bayi sampai usia 30 bulan. Jadi sudah mempunyai anak. Tetapi anak tertuanya itu, anak yang diasuh itu adalah umurnya paling tua 30 bulan atau 2,5 tahun. Jadi masa ya. Kan itu berarti anak tertua 30 bulan, berarti ada kemungkinan sudah memiliki 2 anak, Bu ya? Kalau seperti itu bagaimana? Kan jaraknya kadang terlalu dekat, gitu kan sebenarnya nggak baik. Apa ada kekeliruan ketika ada perkembangan atau bagaimana bicaranya? Aspek keperawatan. Mungkin saya bisa bantu menjawab ya pertanyaannya tadi kan, bagaimana kalau misal pada tahap kedua itu anaknya sudah lebih dari 1 kan, intinya itu ya. Iya. Kalau menurut saya sih, apabila ada keluarga seperti yang ditanyakan tadi, mungkin berarti keluarganya itu belum memahami tugasnya untuk merencanakan kehidupan keluarganya. Mungkin dari saya itu. Bagus pertanyaan dan sudah ada yang membantu menjawab. Ya. Jadi kita bahasan kita itu memang baru tahap-tahap, belum masuk pada tugas perkembangannya. Tetapi sudah respon banget mahasiswa tingkat 2B ini, ya. Tugas perkembangan belum ditayangkan, sudah ditanyakan dan sudah dibantu jawab adalah benar jawabannya. Betapa kita membayangkan habis menikah, ya, habis maksud Bu Lucia bukan habis menikah, malahan habis diwisuda D3 keperawatan, langsung menikah, ya, menikah bulan ini, bulan depan sudah tidak mendapatkan haid, langsung hamil, ya, 9 bulan 10 hari melahirkan, bayi berumur 7 bulan sudah hamil lagi, sehingga dalam 19 bulan belum 30 bulan anaknya sudah 2. Nah, betapa repotnya. Bagaimana? Pasti ada permasalahan pada tugas perkembangan keluarganya kalau seperti ini. Coba nanti kita lihat nanti untuk slide yang berikutnya, begitu ya. Ya. Kemudian tahap ketiga yaitu keluarga dengan usia anak prasekolah. Anak usia prasekolah jelas anak tertua berumur 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun. Kalau tadi 30 bulan, kalau ini ya antara 2 sampai 6 tahun. Itu prasekolah, belum SD, ya kan? Aturannya demikian. Kemudian untuk tahap keempat adalah keluarga dengan anak usia sekolah. Nah, sudah SD yaitu antara 6 sampai 13 tahun. Itu adalah tahap keempat, disambung dengan tahap kelima yaitu keluarga dengan anak remaja usia 13 sampai 20 tahun. Jadi keluarga sudah mempunyai anak remaja. Itu tahap perkembangan yang tahap kelima. Jadi kalau keluarga itu tadi anaknya 2 tapi belum usia 13, berarti belum memasuki tahap yang kelima, ya. Kemudian tahap yang keenam itu adalah keluarga yang melepas anak usia dewasa muda, ya, yaitu mencakup anak pertama meninggalkan rumah,
ya dewasa muda. Anak pertama meninggalkan rumah untuk bekerja atau mungkin sudah menikah. Tuh tahap yang ke-6. Nah, tahap ke-7 itu adalah orang tua usia pertengahan. Tahap ke-7 orang tua usia pertengahan, anak terakhir meninggalkan rumah lagi loh. Anak terakhir sudah meninggalkan rumah, berarti kan sudah tahu usia pertengahan toh, orang tuanya sudah usia pertengahan, anak terakhirnya sudah meninggalkan rumah. Ya. Kemudian yang terakhir tahap ke-8 yaitu keluarga dalam masa pensiun. Nah, dan lansia merujuk pada anggota keluarga yang berusia lanjut atau pensiun hingga pasangan yang sudah meninggal dunia. Jadi ini tahap ke-8 itu sudah pensiun, sudah lansia, bahkan mungkin sudah ditinggalkan oleh istri atau ditinggalkan oleh suami. Begitu. Ya, ini. Jadi untuk tahap ini agar dipahami dan diingat oleh mahasiswa. Nah, ya. Oke, coba saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan yang tugas perkembangan ini, saya ingin bertanya, ya. Kalau tadi itu tahap 2 sudah dibahas, tahap 1 itu apa ya? Saya Bu, tahap keluarga pula atau pengantin baru. Ya, oke, bagus jawabannya ya. Apalah ini tahap pertama kan memang pemula pengantin baru. Dan tahap 5 tadi apa? Tahap 5 tadi apa? Ibu, untuk tahap 5 itu keluarga dengan anak remaja usia tertua yaitu 13 sampai 20 tahun. Iya, remaja 13 sampai 20 tahun anak tertuanya sudah mempunyai anak yang berusia 13 sampai 20 tahun. Jadi betul. Jadi kedua jawaban tadi betul ya, kita aplaus. Sekarang kita melanjutkan pada slide yang berikutnya ini. Ini ya. Tugas perkembangan tahap 1. Nah, kalau tadi hanya tahapnya saja, sekarang tukemnya. Sekarang tugas perkembangannya atau disingkat tukemnya tahap 1 adalah membangun perkawinan yang saling memuaskan. Jelas. Nah, tahap 1 mau ngapain lagi kalau tidak membangun perkawinan yang saling memuaskan? Artinya bukan hanya memuaskan secara biologis saja, tetapi secara psikologis juga harus saling memuaskan. Itu tugas, ini sudah tukem, bukan tukem orang kembali ke desa, tetapi ini tukemnya tugas perkembangan. Yang kedua adalah menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis, menghubungkan jaringan persaudaraan antara keluarga pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Kemudian KB keluarga berencana, ya kan? Keputusan tentang kedudukan sebagai orang tua. Jadi sudah rundingan. Jadi tugas perkembangannya di tahap 1 itu KB. Nek tadi sampai ada permasalahan di tahap 2, berarti tahap 1-nya berarti tahap 1-nya seperti apa mereka? Mungkin mereka lalai, ya, tidak melakukan tugas perkembangan di tahap 1. Jadi nanti kalian kalau sudah wisuda bulan berikutnya janur melengkung ya, jangan lupa. Jadi tahap 1 sudah merencanakan keluarga berencana, begitu. Oke ya. Ibu lanjutkan sekarang. Sekarang tugas perkembangan keluarga tahap 2. Tahap 2 karena tadi dikatakan sudah mempunyai anak sampai 30 bulan. Jadi mengasuh anak, ya. Membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap, mengintegrasikan bayi baru ke dalam keluarga. Ya, mengintegrasikan bayi sudah punya anak. Nek tadi yang tadi tahap 1 dua-duaan, tahap 2 ini sudah punya anak. Menyatukan bayi baru lagi.
saling menyayangi. Jangan sampai terus kemudian pada saat ini bapak itu terus ya nggak pernah megang bayinya mungkin dan sebagainya, ya kan? Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, memperluas persahabatan dengan keluarga besar, menambahkan peran orang tua dan kakek nenek. Nah, ya kan? Sudah ada peran baru pada orang tua perempuan dan orang tua laki-laki, peran kakek dan peran nenek. Nah, ini tugas perkembangan tahap 2. Ya. Jadi nanti ada penjelasannya sampai dengan tahap 8. Sekarang slide berikutnya adalah tugas perkembangan tahap 3. Ya. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti rumah, ruang bermain, privasi dan keamanan, mensosialisasikan anak, mengintegrasikan anak yang baru, sementara tetap memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya, ya, kebutuhan utama, kemudian ada tambahan baru yaitu mengintegrasikan anak, ya. Kemudian mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga dan sebagainya. Tahap 3, masih ingat kan tahap 3 tadi apa? Dengan 2 sampai Mempunyai anak usia 2 sampai 6 tahun prasekolah. Lah ini diingat ya, tugas perkembangan anak usia 2 sampai 6 tahun. Kemudian yang ini kita keempat ya, tugas yang keempat yaitu mensosialisasikan anak-anak termasuk meningkatkan prestasi. Jadi anaknya sudah bukan anak prasekolah, tapi sudah anak sekolah, usia sekolah. Anak usia sekolah di sini yaitu mensosialisasikan anak-anak termasuk meningkatkan prestasi. Bagaimana anak dari sebuah keluarga itu mencapai prestasi, mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sehat. Anaknya sudah mulai besar, bagaimana anak itu bergaul dengan teman-temannya di sekolah maupun di rumah, ya kan? Tetap mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, tetap. Jadi selalu tidak ketinggalan untuk tugas yang nomor 2 ini dari tahap 1, 2, 3, 4 sampai dengan 4 tetap, bahkan sampai nanti juga tetap sampai tahap berikutnya, ya. Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan kesehatan fisik keluarga, memenuhi kebutuhan kesehatan fisik keluarga. Ya, dulu. Ya. Selanjutnya tukem yang kelima. Apa tadi yang kelima? Coba dilihat. Yang kelima? Apa, Mbak? Ya. Usia berapa? Yang kelima dilihat yang benar. Yang kelima, siapa yang membantu menjawab? Ada yang membantu menjawab? Yang kelima tadi apa tadi? Saya Oh ya. keluarga dengan anak remaja yang anaknya berusia 13 sampai 20 tahun sudah menginjak remaja, sudah puber ya ini. Menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa. Jadi mendidik anaknya remaja tadi menjadi dewasa itu bagaimana, ya kan? Bergaul, jangan ada pergaulan bebas, ya kan? Itu peran sebagai orang tua pada tugas perkembangan kelima ini, ya. Tetap memfokuskan kembali hubungan perkawinan, berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak. Nah ini berkomunikasi secara terbuka pada saat ini itu rawan, ya, anak usia remaja itu rawan, ya, jadi harus terbuka dengan orang tuanya. Orang tua jangan terlalu otoriter sehingga anak merasa takut, kemudian tidak mau terbuka sama orang tuanya. Ada masalah diatasi sendiri dengan pacarnya yang belum waktunya, belum dewasa, belum mateng, ya kan? Akhirnya malah terjadi tidak karu-karuan dan sebagainya. Ini rawan sekali di tahap yang kelima, ya. Ya, nanti semua pasti mengalami, ya, manusia juga mengalami pada tahap kelima ini.
Ya, oke, kita lanjutkan tahap ke-6. Ya, tahap ke-6 yaitu memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota baru yang didapatkan melalui perkawinan. Nah, sudah mulai mantu. Anak pertama meninggalkan rumah, ya. Melanjutkan untuk memperbarui dan menyesuaikan kembali hubungan perkawinan tetap. Hubungan perkawinan harus dibina itu tetap dari tahap mulai tahap awal sampai tahap berikutnya sampai terakhir, ya. Oke. Kemudian membantu orang tua sakit-sakitan dari suami maupun istri. Nah, tahap 6 ini sudah mulai sudah lama berkeluarga, ya. Kalau awal saya ngurusi anak bayi, anak prasekolah, ya kan. Sekarang sudah ngurusi mertua sakit, diurusi gitu, ya. Tahap ke-6, kemudian selanjutnya adalah tahap ke-7, ya. Tahap ke-7 menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan, mempertahankan hubungan yang memuaskan dan penuh arti dengan para orang tua lansia dan anak-anak, memperkokoh hubungan perkawinan. Selalu diulang-ulang untuk hubungan perkawinan, selalu diulang-ulang pada setiap tahap, ya. Kemudian yang tahap ke-8, tahap ke-8 yaitu mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menyesuaikan pendapatan yang menurun. Kenapa? Karena kan sudah pensiun, harus bisa menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun, tetap mempertahankan hubungan perkawinan. Kalau masih dikarunia hidup semua laki-laki suami dan istrinya, ya. Kemudian menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan kalau sudah ditinggal, ya. Mempertahankan ikatan keluarga antar generasi, meneruskan dan memahami eksistensi mereka, penelaahan dan integrasi hidup. Ini yang tahap yang ke-8. Jadi tahap ke-8 itu bisa pasangan belum meninggal, bisa juga pasangan yang sudah meninggal sampai bisa. Tugasnya seperti ini, tugas perkembangannya. Jadi orang sudah tua, sudah lebih dari 70 tahun, mungkin 20 tahun. Seperti ini tugas perkembangan. Oke, sekarang saya lanjutkan. Kalau tadi adalah tahap-tahap perkembangan dan tugas perkembangan keluarga, sekarang adalah ini apa sih? Pengkajian perkembangan keluarga itu, ya, apa sih pengkajian perkembangan keluarga itu? Mengkaji keluarga berdasarkan tahap kehidupan keluarga berdasarkan tugas. Mengkaji keluarga berdasarkan tahap kehidupan berdasarkan Duval tadi. Mengkaji tahapnya. Demikian yang Ibu sampaikan, ya. Kemudian dilanjutkan dengan role play, ya. Jadi masing-masing kelompok yang sudah ditentukan itu nanti ada perawat yang mengkaji, kemudian ada yang sebagai keluarga, ya, ada yang keluarga tahap 1, keluarga tukem tahap 2, sampai dengan keluarga tukem tahap 8. Jadi kalian sekarang role play, ya. Begitu, ya. Saya pikir demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Dharma Pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.